Selamat datang di The Deep Dive. Pernah nggak sih Anda merasa seharian itu sibuk banget, lari dari satu kerjaan ke kerjaan lain, balas email, ikut rapat, tapi pas malam Anda lihat lagi dan bertanya, sebenarnya apa ya yang penting yang udah saya kerjain hari ini? Rasanya tuh kayak hamster di roda, lari kenceng tapi ya nggak kemana-mana. Itu perasaan yang umum banget, dan itu sebenarnya cuma gejala. Gejala? Iya, gejala kita terjebak dalam apa yang Stephen Covey sebut tirani hal-hal mendesak. Kita kan seringnya habisin energi buat mademin api-api kecil di depan mata, sampai kita lupa tujuan utama kita itu sebenarnya mau bangun apa. Nah, berdasarkan materi yang Anda bagikan, hari ini kita bakal coba bedah sebuah prinsip. Kelihatannya sih simpel, tapi ini bisa mengubah segalanya. Mendahulukan yang utama. Betul. Dan ini bukan sekedar tips manajemen waktu biasa ya. Ini lebih dalam. Ini soal manajemen diri. Kita akan bongkar sebuah alat visual yang, ampuh banget buat metain kesibukan kita. Betul. Kita juga akan lihat strategi praktisnya, mulai dari cara merencanakan minggu biar nggak kacau, sampai trik-trik psikologis buat ngelawan kebiasaan nunda. Tujuannya satu, biar di akhir hari Anda nggak cuma ngerasa sibuk, tapi benar-benar produktif dan puas. Oke, mari kita mulai dari dasarnya deh. Konsep ini kan berdiri di atas dua kata ya, mendesak dan penting. Jujur aja, di kepala saya, dua kata ini sering tumpang tindih. Wajar. Kalau ada email dari bos, subjeknya urgent, ya rasanya itu penting juga kan? Gimana sih cara misahinnya dalam praktek? Pertanyaan bagus banget. Karena disinilah mungkin 90% orang salah kaprah. Gampangnya gini deh, mendesak itu sumbernya eksternal. Sesuatu yang nuntut perhatian Anda sekarang. Contohnya? Notifikasi di ponsel, telepon bunyi, atau orang yang tiba-tiba datang ke meja Anda, sifatnya reaktif. Oke. Nah sebaliknya, penting itu datangnya dari dalam. Dari nilai-nilai Anda sendiri, sesuatu yang kontribusinya langsung ke tujuan jangka panjang Anda, ke misi hidup, atau kesehatan hubungan Anda. Sifatnya proaktif. Oke. Jadi notifikasi chat itu mendesak, tapi mungkin nggak penting. Bisa jadi. Sementara merencanakan strategi karir buat tahun depan itu penting banget. Tapi karena nggak ada yang nagih, jadi nggak kerasa mendesak gitu ya? Tepat sekali. Dan untuk bantu kita metain ini secara visual, ada alat yang terkenal banget, namanya matriks Eisenhower. Eisenhower. Iya. Coba bayangin aja sebuah tanda tambah besar yang bagi kertas jadi 4 kotak, 4 kuadran. Garis datarnya itu ngukur urgensi. Mendesak atau enggak? Betul, dari paling mendesak sampai nggak mendesak. Terus garis tegaknya itu ngukur kepentingan dari paling penting sampai nggak penting. Nah, setiap tugas dalam hidup Anda itu bisa dimasukin ke salah satu dari 4 kotak ini. Oke, saya coba bayangin. 4 kotak. Yuk kita bedah satu persatu. Mungkin mulai dari yang paling sering kita alamin. Boleh, kita mulai dari kuadran I, mendesak dan penting. Ini kuadran krisis. Krisis ya? Isinya itu ya proyek yang deadline-nya udah mepet, masalah darurat keluarga, atau problem klien yang harus cepat-cepat selesai. Ini api yang harus langsung dipadamin. Tindakannya? Lakukan sekarang. Jelas. Masalahnya banyak orang yang hampir seluruh hidupnya itu dihabiskan di sini. Hasilnya ya stres, burnout, dan ngerasa dikejar-kejar terus. Wah, saya kenal banget rasanya hidup di kuadran I. Terus, kotak berikutnya apa? Nah, kita lompat dulu deh ke yang paling bahaya, kuadran 3. Mendesak tapi tidak penting. Mendesak tapi nggak penting. Iya, ini kuadran yang paling nipu, makanya sering disebut kuadran tipu daya. Isinya hal-hal yang rasanya mendesak karena ada permintaan dari orang lain, tapi sebenarnya nggak ada kontribusinya ke tujuan Anda. Contohnya apa tuh? Biar lebih kebayang. Contoh klasiknya email-email yang disisi ke semua orang. Atau interupsi dari rekan kerja yang sebenarnya bisa nunggu. Oh iya. Atau undangan rapat yang agendanya nggak jelas dan Anda sebenarnya nggak perlu ada di sana. Rasanya mendesak kan? Ada tekanan sosial. Tapi kalau dipikir lagi, itu prioritas orang lain, bukan prioritas Anda. Jadi tindakannya apa? Delegasikan kalau bisa, atau ya belajar bilang tidak dengan sopan. Lalu ada kuadran 4. Tidak mendesak dan tidak penting. Ini pasti kuadran pemborosan ya? Persis. Ini lubang hitam produktivitas. Scrolling media sosial tanpa tujuan berjam-jam, nonton serial TV kebablasan, gosip yang nggak ada ujungnya.
Aktivitas di sini nggak mendesak dan sama sekali nggak penting. Tapi kan kita butuh istirahat juga. Tentu, tapi kalau kebanyakan waktu di sini, ini bukan lagi istirahat, tapi pelarian. Tindakannya jelas, hindari atau batasi secara sadar. Oke, kuadran I, krisis, kuadran 3, tipu daya, kuadran 4, pemborosan. Berarti tinggal satu kuadran lagi nih yang paling ideal. Betul, dan inilah jantung dari seluruh konsep ini. Kuadran 2, penting tapi tidak mendesak. Ah, Ini adalah kuadran kualitas hidup dan kepemimpinan diri. Karena aktivitas di sini itu nggak ada yang teriak-teriak minta perhatian. Kita sering banget nundanya. Padahal disinilah semua hal baik dalam hidup berasal. apa aja sih yang masuk ke kuadran 2 ini? Perencanaan jangka panjang, bangun hubungan baik sama pasangan atau anak, olahraga teratur, belajar skill baru, baca buku, melakukan perawatan preventif buat kesehatan atau bahkan buat mobil Anda. Oh, iya juga ya. Ini semua aktivitas yang nggak bakal jadi krisis kalau Anda lewatkan hari ini, tapi kalau Anda lakuin secara konsisten, hidup Anda bakal berubah total. Disinilah orang-orang efektif habisin sebagian besar waktunya. Ini dia momen ahanya buat saya. Jadi tujuannya itu bukan buat ngilangin kuadran I sama sekali ya. Krisis kan pasti ada aja. Nggak mungkin hilang. Tapi tujuannya adalah buat memperkecil kuadran I. Dengan cara lebih banyak investasi waktu di kuadran 2. Anda menangkap intinya dengan sempurna, setiap jam yang Anda habiskan di kuadran 2 itu investasi untuk mencegah kebakaran di kuadran 1. Mencegah ya. Anda rencanain proyek dengan baik di kuadran I, maka nggak akan ada krisis deadline di kuadran I. Anda jaga kesehatan di kuadran I, Anda ngurangin risiko masalah kesehatan darurat di kuadran I. Anda bangun komunikasi yang baik sama tim di kuadran I, Anda mencegah banyak drama dan miskomunikasi di kuadran I. Ini pergeseran total dari pola pikir reaktif jadi proaktif. Oke, saya yakin semua yang dengar sekarang setuju dan mau pindah domisili ke kuadran I. Pertanyaannya, gimana caranya? Haha, iya. Teorinya bagus, tapi praktiknya pasti susah. Sumber-sumber yang Anda kasih punya langkah konkretnya kan? Tentu. Dan langkah pertama, yang paling fundamental, adalah mendefinisikan hal utama Anda. Oke, Anda nggak bisa mendahulukan yang utama kalau Anda sendiri nggak tahu apa yang utama buat Anda. Ini butuh sedikit refleksi, coba tanya ke diri sendiri, apa nilai-nilai yang paling saya pegang? Apa peran terpenting dalam hidup saya sekarang? Mungkin sebagai orang tua, profesional, teman, atau anak. kedengarannya agak berat ya, pernyataan misi pribadi gitu-gitu. Ada cara yang lebih simpel buat mulainya nggak? Ada. Coba pikirkan dari akhir. Dari akhir. Bayangin di ulang tahun Anda yang ke-80, orang-orang terdekat kasih pidato tentang Anda. Apa yang Anda pengen mereka katakan tentang Anda sebagai seorang profesional, sebagai teman, sebagai orang tua? Jawaban dari pertanyaan itu, nah itulah hal utama Anda. Itulah kuadran 2 Anda. Oke, itu lebih gampang dibayangin. Setelah kita tahu apa batu-batu besar kita, prioritas kuadran 2 kita, langkah selanjutnya apa? Langkah kedua, ubah ritme perencanaan. Lupakan dulu daftar tugas harian yang panjangnya kayak struk belanja. Iya ya. Mulailah dengan perencanaan mingguan. Kenapa mingguan? Karena ini kasih perspektif yang cukup luas buat strategis, tapi cukup pendek buat tetap praktis. Caranya gimana? Caranya, setiap minggu sore luangin 30 menit. Pertama, tinjau lagi peran dan tujuan Anda. Kedua, lihat kalender minggu depan dan masukkan batu-batu besar Anda duluan. Jadwalkan waktu buat olahraga, waktu buat deep work, waktu buat quality time sama keluarga. Blok di kalender seolah-olah itu janji temu paling penting. Baru setelah itu kita isi sela-selanya dengan hal-hal lain yang kurang penting ya, pasir sama kerikilnya. Ini ngarah ke langkah berikutnya yang saya baca dan kayaknya ini yang paling susah buat banyak orang. Apa itu? Belajar mengatakan tidak. Wah, itu sangat sulit tapi juga sangat membebaskan. Setiap kali Anda bilang iya ke permintaan kuadran 3 dari orang lain, Anda secara nggak sadar lagi bilang tidak ke aktivitas kuadran 2 Anda sendiri. Bener juga. Mengatakan tidak itu bukan berarti jadi egois atau nggak mau bantu loh. Justru sebaliknya, ini berarti Anda sangat menghargai komitmen Anda, jadi Anda cuma akan bilang iya pada hal-hal yang sejalan sama prioritas Anda. Selain kebiasaan besar itu, ada praktik harian yang bisa langsung diterapin nggak? Semacam quick win? Ada beberapa yang ampuh banget. Pertama, ingat prinsip 80-20. Prinsip Pareto? Betul. Kemungkinan besar, 80% hasil terbaik Anda itu datang dari 20% aktivitas Anda.
Tugas Anda adalah ngidentifikasi 20% aktivitas paling berpengaruh itu yang udah pasti ada di kuadran 2 dan pastikan aktivitas itu dapat porsi energi terbaik Anda. Lalu ada juga konsep yang namanya unik nih, eat that frog. Maksudnya apa ini? Disuruh makan kodok? Bukan, ini metafora dari Mark Twain. Katak Anda itu adalah tugas paling penting, paling menantang, dan yang paling mungkin Anda tunda. Oh, Sarannya, makan katak itu di pagi hari. Selesaikan tugas terberat itu sebagai hal pertama yang Anda lakuin, bahkan sebelum buka email. Kalau berhasil, sisa hari Anda bakal kerasa jauh lebih ringan. Dan Anda udah pasti bikin kemajuan pada hal yang paling penting. ini nyambung banget sama temuan modern dari ilmu kognitif yang juga ada di sumber kita. Katanya, kita harus melindungi 90-180 menit pertama di hari kerja. Kenapa waktu ini begitu spesial? Karena di pagi hari, setelah kita istirahat cukup, energi mental, kreativitas, kemauan kita, itu semua ada di puncaknya. Bagian otak yang buat fokus dan ambil keputusan kompleks, korteks prefrontal, itu masih seger. Diri sendiri, matikan notifikasi. Oke, semua taktik ini luar biasa. Tapi, gimana cara bikinnya jadi sistem yang awet? Bukan cuma semangat di awal doang. Saya sering dengar istilah time blocking sama batching. Apa bedanya dan gimana cara kerjanya? Keduanya itu pilar dari sistem yang solid. Time blocking itu langkah logis setelah perencanaan mingguan. Jadi alih-alih kerja berdasarkan daftar tugas yang nggak ada habisnya, Ya. Anda ngeblok waktu spesifik di kalender buat tiap tugas penting. Jadi bukan lagi saya harus kerjain laporan, tapi saya akan kerjain laporan dari jam 9 sampai 11 pagi hari Selasa. Ini ngubah niat jadi komitmen nyata. Tapi kan hidup seringkali nggak terduga ya. Tiba-tiba ada krisis dari kuadran I muncul, ngerusak jadwal time blocking kita yang udah rapi. Terus gimana? Gagal dong kita? Nah, ini kesalahpahaman umum. Tujuan time blocking itu bukan bikin jadwal kaku 100%, tapi untuk punya rencana default yang kuat. Rencana default? Iya, waktu krisis muncul, ya tentu Anda tangani. Tapi setelah selesai, Anda nggak bingung mau ngapain lagi. Anda tinggal lihat kalender dan balik ke blok waktu berikutnya. Tanpa time blocking, satu gangguan kecil bisa ngerusak sisa hari Anda. Oke, masuk akal. Terus kalau batching gimana? Batching itu soal efisiensi. Otak kita itu payah kalau multitasking atau gonta-ganti konteks terus-menerus. Bener banget. Setiap kita pindah dari ngerjain presentasi ke bales email, terus nelpon, itu ada biaya mentalnya. Batching itu artinya ngelompokin tugas-tugas sejenis. Oh, Misalnya, alokasikan 2 blok waktu 30 menit dalam sehari khusus buat bales semua email. Daripada bales atau persatu tiap kali masuk. Atau kumpulin semua telepon yang perlu dilakuin dalam 1 jam. Ini ngurangin gesekan mental dan bikin kita jauh lebih efisien. dan yang ngikat semua sistem ini kayaknya adalah tinjauan mingguan. Kenapa ini penting banget? Karena nggak ada sistem yang sempurna. Tinjauan mingguan itu momen kalibrasi Anda. Di akhir minggu, Anda tanya ke diri sendiri, apa yang jalan baik, apa yang enggak? Apakah tindakan saya minggu ini benar-benar sejalan sama apa yang saya bilang penting? Jadi buat evaluasi ya. Betul, ini proses belajar dan beradaptasi. Tanpa refleksi, kita cuma bakal ngulangin kesalahan yang sama. Ini keseimbangan antara struktur dan fleksibilitas. Rencana kasih Anda arah, refleksi kasih Anda kemampuan buat nyesuaiin arah itu. Pada akhirnya, ini semua benar-benar soal pergeseran pola pikir ya. Dari cuma bereaksi sama apapun yang paling berisik, jadi secara sadar ngerancang hidup kita berdasarkan apa yang paling berarti. Tepat. Saya suka banget kutipan dari Covey yang Anda sebutkan. Kuncinya bukan memprioritaskan jadwal Anda, tetapi menjadwalkan prioritas Anda. Persis. Anda tuh nggak nemu waktu buat hal penting, Anda bikin waktu buat hal penting. Dengan naruh batu-batu besar di kalender duluan, dan biarin pasir dan kerikil, tugas-tugas yang kurang penting, ngisi ruang kosong di sekitarnya. Bukan sebaliknya. Jadi, kalau kita rangkum nih semua pembahasan kita hari ini, poin utamanya apa aja yang harus diingat sama pendengar? Oke, pertama, pahami betul bedanya mendesak dan penting. Pakai matriks Eisenhower itu sebagai filter mental buat tiap tugas yang datang. Tanya, ini masuk kuadran mana? Kedua, sebelum Anda bisa ngatur waktu, Anda harus tahu apa hal utama Anda. Definisikan nilai dan peran terpenting dalam hidup Anda. Ketiga, jadwalkan prioritas Anda.
Pakai perencanaan mingguan buat masukin batu-batu besar dari kuadran 2 ke kalender duluan. Lindungi waktu itu dengan berani bilang tidak, dan dengan kuasai pagi Anda buat ngerjain tugas terberat. Dan terakhir, ingat ini proses. Bangun sistem kayak time blocking dan batching, dan lakuin tinjauan mingguan buat terus belajar dan adaptasi. Tujuannya bukan buat jadi robot produktivitas loh. Bukan ya? Justru sebaliknya, biar kita lebih efektif, jadi punya lebih banyak waktu dan ketenangan pikiran buat nikmatin hidup, bangun hubungan, dan mencapai hal-hal yang benar-benar bermakna buat Anda. Ini bukan tentang nambahin lebih banyak hal ke hidup Anda, tapi tentang mastiin Anda ngelakuin hal yang benar. Sebagai penutup, kami mau kasih Anda tantangan kecil. 2 pertanyaan yang diambil dari salah satu sumber kita untuk bantu Anda nemuin batu besar Anda. Pertanyaan pertama, satu hal apa yang jika Anda lakukan secara konsisten dalam kehidupan pribadi Anda akan bikin perbedaan positif yang luar biasa? Mungkin itu olahraga 30 menit tiap pagi atau makan malam bareng keluarga tanpa ada ponsel di meja. Dan pertanyaan kedua, satu hal apa dalam kehidupan profesional atau pekerjaan Anda yang akan bawa hasil serupa? Mungkin itu mendedikasikan 1 jam tiap minggu buat belajar. Atau secara proaktif bangun hubungan sama mentor. Jawaban Anda untuk 2 pertanyaan itu kemungkinan besar adalah aktivitas kuadran kedua Anda yang paling penting dan mungkin yang paling sering Anda abaikan. Coba jadwalkan satu saja dari jawaban itu ke kalender Anda minggu ini. Terima kasih telah bergabung dalam pembahasan mendalam ini.